Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kitab Al-Ghayatu wa Taqrib Matan Abi Syuja, fikih praktis dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Kita di pembahasan terkait dengan ilmu faraid. Pembahasan terakhir kita sudah ambil ya bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam kitabullah. Itu ada 6 bagian, ada setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Dan kita sudah sebutkan siapa yang akan mendapatkan setengah, siapa yang akan mendapatkan 1/4, siapa yang akan mendapatkan 1/8, 2/3, kemudian 1/3, kemudian juga kita sudah ambil siapa yang akan mendapatkan 1/6 ya di pertemuan sebelumnya. Di sini di pertemuan kita malam hari ini kita akan mengambil ahli waris yang telah lewat disebut di penyebutannya, termasuk ahli waris tapi jatuh karena ada sebab ditutup oleh yang lain. Kata Al-Qadhi, Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah, wa tasqutul jaddad bil Nenek itu jatuh hak warisnya kalau ada ibu. Maksudnya ada seorang anak meninggal. Dia punya ibu, terus punya juga nenek. Ada lagi neneknya, maksudnya ada ke atas. Maka nenek ini hilang hak warisnya, ditutupi oleh siapa? Ibu. Jadi jangan sampai nanti, kan sudah lewat pembagian-pembagiannya. Itu hanya pembahasan pembagian, belum membahas yang gugur hak warisnya. Nah, sekarang mulai langsung disebutkan. Nenek itu ibunya bapak, ya, ibunya bapak, atau yang disebut dengan ibunya lagi, ibunya bapak, itu neneknya bapak. Wa in ala, sampai ke atas, itu gugur hak warisan dengan adanya ibu. Jadi nenek itu dapat warisan kalau ibu juga tidak ada. Ada seorang meninggal, ibunya sudah meninggal duluan, tapi neneknya masih hidup. Neneknya masih hidup, maka neneknya tidak tertutup dari warisan. Tapi kalau ada seorang anak meninggal, ibunya masih hidup, neneknya juga masih hidup, maka nenek tidak dapat warisan. Nah, ini Masya Allah, hilang hak warisnya. Walaupun tadinya ahli waris, tapi hilang karena tertutup. Nah, ini yang pertama, dan ini lebih mudah. Terus wayaskutu waladul bi arba'ah. Dan hilang hak warisnya anaknya ibu, yaitu seibu, bukan seibu sebapak. Hilang anaknya ibu bi arba'ah dengan adanya 4 golongan. Kan termasuk ahli waris adalah saudara, saudara tiri, begitu. Saudara beda ayah sama ibu. Atau nanti beda ibu sama ayah. Iya. Tapi saudara tiri ini, itu anaknya ibu bisa gugur kalau ada 4 perkara. Siapa saja itu? Bil walad. Pertama adanya anak. Jadi ada orang meninggal, terus dia punya saudara tiri. Punya saudara tiri. Paham kan? Punya saudara tiri. Iya. Apakah dapat harta warisan? Lihat dulu, dia punya anak enggak? Kalau dia punya anak, gugur hak warisnya. Atau tidak punya anak. Tapi lihat lagi, apakah langsung dapat warisan? Tidak. Lihat dulu, ini anak, dia sudah tidak ada, tapi apakah ada anaknya?
Kan kalau ada anak laki-lakinya, gugur saudara tiri. Paham kan? Gugur saudara tiri. Saudara tiri maksudnya adalah saudara seibu atau nanti saudara sebapak. Ini seibu dulu. Bukan saudara bawaan ya. Kalau bawaan dari orang lain, lain lagi kan ceritanya. Ini adalah seibunya. Seibunya. Gugur kalau si mayat yang meninggal punya anak. Atau punya anaknya. Maksudnya apa? Ada cucunya. Kata beliau, wawaladil eben. Gugur kalau adanya anaknya itu anak. Yaitu maksudnya sekarang itu dia punya cucu. Dari anak laki-lakinya. Gugur hak ya, saudaranya. Wal ab. Ini Masya Allah ternyata juga saudara tiri itu gugur kalau ada bapak. Kalau ada apa? Bapak. Jadi sekarang berarti dia saudara seibu itu tertutup haknya sampai sekarang masih sudah dari dengan 3. Adanya anak atau anaknya anak yaitu cucu dan adanya bapak. Si mayat punya meninggal, dia punya ayah. Kan ayah dapat harta. Kalau dia tidak punya anak, berarti kan ayah punya bagian yang sudah dijelaskan. Dia dapat berapa? Ayah kalau dia punya anak. 1/8. Kalau dia tidak punya anak, 1/6. Kan sudah lewat. Sekarang jadi ini ayah menutup bagiannya saudara seibu. Menutup bagian saudara seibu. Terus waljad. Ada orang sudah tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Terus dia juga tidak punya cucu. Terus dia juga tidak punya bapak. Tapi apakah langsung saudara seibu dapat? Belum tentu. Lihat, punya kakek enggak? Kalau punya kakek, tidak jadi juga dapat, tertutup. Tapi kalau tidak ada semua ini, 4 ini. Ada kasus orang meninggal, dia tidak punya anak, tidak juga punya cucu, tidak juga punya bapak, tidak punya kakek. Sudah meninggal semua. Sisa saudara seibu. Paham kan? Dapat. Saudara seibu mendapatkan harta warisan. Karena yang menutup saudara seibu adalah 4 golongan saja. Anak si mayat, cucu si mayat, atau bapak si mayat, atau kakek si mayat. Jelas ini ya? 4 golongan. 4 golongan. Beda tadi nenek. Kalau nenek tertutup dengan adanya siapa tadi? Ibu. Kalau sekarang anaknya ibu. Gugur dengan adanya 4. Terus. Wayaskutu waladul ab. Sekarang anak sebapak. Kalau tadi kan anak seibu. Hilang hak warisnya anaknya bapak. Anaknya bapak. Gimana itu anaknya bapak? Kalau tadi seibu, kemudian seibu berarti gimana? Bapak kita meninggal atau bapak kita ceraikan. Kemudian ibu kita menikah lagi. Ibu ini punya anak dari suami yang setelahnya. Ini sebapak. Kisah kasusnya gimana itu? Mirip dengan tadi. Ibu kita meninggal atau anggaplah cerai. Nah, kemudian bapak menikah lagi dan dia punya anak di istri setelahnya. Ini harus diperhatikan baik-baik karena kebiasaan orang di masyarakat. Biasanya kalau dia ini harta dapatnya dengan istri dulu, anak setelahnya tidak dapat. Belum tentu, kaji dulu baik-baik. Kan kadang begitu, kan alasan mereka yang pernah saya dapat dia bilang, kan dia dapat sama istri dulu bukan sama istri yang baru. Bukan, ini masalahnya hartanya si bapak. Hartanya si bapak, mau dia dapat kapanpun dan dia meninggal harta itu masih ada. Jadi warisan untuk semuanya. Tapi ada istilahnya tertutupi bagiannya. Itu saja yang dikaji. Jangan langsung gugurkan dari awal. Ini harta usaha. Kalau begitu nanti berarti ada nanti judul lagi. Kalau ada seorang sudah kaya sebelum dia menikah. Berarti istrinya tidak dapat harta nanti. Tidak dapat warisan. Tidak dapat kemarin kalau tidak punya anak 1/4. Kalau punya anak 1/berapa? 1/8. Tidak dapat. Kenapa? Dalil kita adalah ini harta dia warisan dari bapaknya. Tidak ada begitu. Yang sekarang ini adalah yang menjadi warisan adalah harta yang dia punya. Mau dia dapat sebelum menikah atau setelah menikah. Jadi ini harus diluruskan. Karena beberapa kasus kalau di masyarakat dia malah begitu ngomongnya.
Ini kan dia dapat dulu, dia dapat. Kalau begitu nanti tidak ada harta warisan. Kalau begitu kita caranya. Di sini bukan. Sini adalah judulnya si mayat punya harta. Dapatnya kapan? Tidak perlu dirinci. Yang penting dia meninggal dia punya harta. Iya, tinggal setelahnya apakah ini pasti dapat? Dikaji. Karena tidak semua ahli waris itu mutlak langsung dia dapat. Ada istilahnya gugur hak warisnya dengan adanya yang lain. Seperti ini, alhamdulillah. Sekarang anak bapak. Yaskutu bil arba'ah. Sama juga. Jatuh, hilang hak warisnya dengan adanya 4 golongan. Berarti sama dengan ibu ya. Sama dengan anaknya tadi ibu. Anaknya bapak juga jatuh dengan berapa? 4. Tapi beda orangnya. Siapa? Bil ab 1. Anaknya bapak gugur haknya dengan adanya bapak. Berarti kita punya saudara sebapak. Kan begitu? Saudara sebapak beda ibu. Gugur hak warisnya kalau ada bapak. Jadi misalnya saya meninggal. Saya ya punya saudara tiri. Bapak saya menikah lagi. Ya, kasus bapak saya menikah lagi. Terus dari pernikahannya ini bapak saya punya anak. Punya anak. Nah, kemudian saya meninggal. Saya punya harta misalnya. Maka apakah saudara saya dari yang beda ibu dengan saya dapat harta warisan? Kalau bapak hidup, enggak. Dia tertutup dengan bapak. Dipahamkan? Bapak yang dapat, bukan anak. Bukan anaknya. Itu golongan pertama yang menutup saudara tiri. Bukan saudara kandung. Yang kedua siapa? Wal eben. Masya Allah. Di antara penutupnya juga adalah eben. Anak laki-lakinya kita. Jadi misalnya saya punya anak. Saya meninggal. Nah saudara saya tertutup dengan adanya anak saya. Kemudian yang kedua. Wabnul eben. Anak dari anak saya. Berarti apanya saya? Cucunya saya. Jadi cucu saya menutupi saudara saya. Menutupi saudara saya. Kemudian yang berikutnya. Wabil lil ab. Di antara yang menutup. Iya. Anaknya bapak adalah saudara sebapak wal dan seibu. Paham kan? Paham contoh kasusnya. Misalnya saya ada saudara saya. Nah, si ibu sebapak. Ibu saya, bapak saya menikah. Punya anak. Berarti kan kami punya saudara tiri. Kan begitu. Saudara sebapak tapi beda ibu. Ini saudara yang tidak sekandung, tidak sebapak, seibu. Gugur dengan adanya saudara saya. Paham kan? Gugur dengan adanya apa? Saudara saya. Jelas ini kan? Kan memang di pembahasan orang, masa dia dapat itu saudara tiri. Ya dilihat dulu, jangan langsung digugurkan haknya. Iya memang nanti akan gugur dengan sendiri. Akan gugur dengan sendiri kalau dia punya saudara kandung. Punya saudara seibu dan sebapak. Gugur saudara beda ibu, beda bapak berarti. Gugur saudara beda ibu atau beda bapak. Jelas ini kan? Jadi anaknya bapak gugur dengan 4 tadi. Adanya bapak, atau adanya anak, atau adanya cucu, atau adanya siapa? Saudara seibu, sebapak. Jelas ya? Selesai. Wayaskutu waladul ab. Wal Masya Allah. Sekarang ini bagaimana kalau kita punya saudara seibu sebapak? Saudara apa namanya ini? Saudara kandung. Iya kan? Saya meninggal. Saya punya saudara laki-laki. Bisa gugur haknya. Tidak selamanya saudara dapat warisan. Gugur haknya dengan siapa? Beliau bilang wayaskutu waladul ab wal Hilang hak warisnya anak bapak dan ibu. Maksudnya saudara. Sebapak saudara ibu dengan mayat. Dengan yang meninggal. Bisalah satin dengan 3 golongan. Jadi kalau saudara beda bapak, beda ibu. Tadi dengan 4 golongan. Kalau dengan saudara kandung, seibu sebapak, gugur dengan 3. Ini harus kita pahami. Siapa yang gugur, ya siapa yang menggugurkan
saudara ini dari harta warisan. Ini harus kita pahami kenapa supaya nanti kita bisa berwasiat. Karena nanti setelah ini akan kita bahas pembahasan boleh nggak kita berwasiat. Nah, ini perlu kita tahu supaya nanti kalau kita tahu saudara nanti tidak dapat sementara kita punya banyak harta. Ya, saudara atau orang tidak mampu kan bisa kita berwasiat. Kasih ommu sekian boleh. Dan berapa nanti akan dibahas setelah ini langsung. Setelah ini langsung. Sekarang kita perlu tahu siapa yang gugur. Dengan adanya siapa ini saudara kandung kita gugur dari warisan. Kata bolu, bil eben. Satu. Adanya anak ternyata gugur harta warisan untuk saudara. Walaupun sebapak seibu. Paham ini kan? Walaupun sebapak seibu. Karena kan kita sudah baca di surah An-Nisa kan. Ayat terakhir. Kalau seorang tidak punya ahli waris. Yang mewarisi siapa? Saudara kan begitu berarti syaratnya adalah harus tidak punya ahli waris. Ya ahli waris itu siapa? Ya ini anak. Jadi dengan adanya anak saudara tidak dapat. Nah, dari sini nanti kalau kita punya anak dan kita meninggalkan harta dan kita punya saudara. Berwasiat supaya dia dapat. Berwasiat. Wasiat ada aturannya. Sebentar kita akan baca insya Allah. Semoga bisa kita baca hari ini. Karena wasiat penting. Karena setiap ayat warisan yang kita telah baca sebelumnya. Di pertemuan pertama waktu warisan. Selalu Allah katakan setelah wasiat yang dia wasiatkan. Berarti wasiat penting. Untuk diketahui. Karena sebelum bagi harta warisan. Harus kita jalankan apanya dulu? Wasiatnya. Nah, sekarang ini kita tahu. Gugur saudara kandung sebapak seibu dengan adanya anak. Atau ibnul ibn. Anak dari anak kita. Apanya kita? Cucu. Jadi ternyata kalau kita punya cucu yaitu ini kita meninggal. Kita punya anak laki-laki. Terus anak laki-laki ini punya anak. Anak laki-laki kita sudah meninggal. Tapi masih ada apanya? Anaknya. Berarti cucu dari si mayat. Gugur saudara ternyata. Gugur hak saudaranya tadi. Dengan adanya cucunya. Terus. Yang berikutnya lagi. Golongan ketiga. Wal ab. Masya Allah. Dengan adanya bapak. Jadi si mayat. Dia punya saudara. Anggaplah tidak punya anak. Nah. Tidak punya anak. Tentunya pasti kalau tidak punya anak. Pasti tidak punya cucu. Masa ada cucu baru tidak ada anaknya. Kan otomatis itu jangan sampai. Bagaimana kalau ada cucunya? Otomatis tidak ada. Dia tidak punya anak. Sekarang yang hidup ada saudaranya dan ada siapa? Bapaknya. Saudara ternyata tidak dapat. Kalau ada siapa? Ada bapaknya. Tertutup. Tertutup. Makanya dibilang wa yas'alunaka anil kalala. Mereka bertanya kepada kamu tentang orang yang tidak punya ahli waris. Yang tidak punya ahli waris ya tidak punya anak ke bawah, bapak ke atas. Paham maksudnya? Ya kan sudah disebutkan. Ada bagian bapak, ada bagian ibu ke atas kan. Ada bagian anak ke bawah. Anaknya anak. Itu namanya tidak punya ahli waris. Baru yang dapat ke samping. Dipahami ini? Yang dapat adalah yang di samping gugur. Terus wa arba'atun yu'assibuna akhwatihim. Dan ada 4 golongan akan mewarisi sisa untuk saudarinya. Setelah dikasih saudari perempuannya, maka dia yang mendapatkan sisanya. Itu namanya warisan bitta'sib. Sudah lewat kan bitta'sib maksudnya tanpa nilai yang ditentukan. Kan sudah ada tahu nilai yang ditentukan. 1/2, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Kan sudah itu. Ada yang punya bagian itu. Nah di sana ada yang punya bagian, tidak ada ukurannya. Pokoknya dia mewarisi sisa. Kalau sisanya misalnya sudah ada dapat 1/6 atau 2/3 atau 1/8. Atau ada yang sudah dapat setengah. Sisanya mereka. Ada kata beliau 4 golongan yang mewarisi harta sisa dari saudari-saudarinya yang perempuan. Siapa itu? Al-Ibn, anak laki-laki.
Dia anak laki-laki kan sudah ditentukan kan. Seorang bapak meninggal. Ini ada anak laki-laki kan. Berarti otomatis istrinya kalau masih ada. Istrinya dapat berapa? Istrinya dapat berapa? 1/8. Berarti kan dia hanya ambil 1/8. Terus dia tidak punya saudari. Anggaplah tidak punya saudari. Iya kan? Tidak punya. Dia taksib. Dia mendapatkan apa? Sisa. 1/8 tadi untuknya semua. Untuk anak laki-laki. Untuk anak laki-laki. Jelas ini? Ini namanya dia warisi dengan sisa tanpa ada angkanya. Sisa dari bagian yang sudah ditentukan. Itu yang pertama, anak laki-laki. Wabnul ibn. Kalau sudah tidak ada anak laki-laki berarti anaknya itu anak. Cucu. Ini cucu ini bernilai berarti. Tapi syaratnya kalau tidak ada siapa? Syaratnya tidak ada siapa? Tidak ada bapaknya. Paham maksudnya? Iya kan? Jadi sekarang ada orang meninggal punya anak laki-laki. Tapi anak laki-lakinya ini sudah meninggal. Tapi dia punya anak lagi. Itu ada cucunya. Cucu dapat. Tapi kalau ada anaknya tidak ada dapat cucu. Dipahami ini? Jadi dia ini mewarisi dengan sisa harta tanpa ada angka. Ini golongan kedua. Golongan ketiga, al-akh minal ab wal saudara seibu sebapa. Sudah lewat kan? Kalau tidak punya ahli waris. Dia meninggal. Tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya ayah, tidak punya kakek. Siapa yang dapat? Tapi dia punya saudara. Maka saudaranya waris dengan apa? Taksib. Sisa harta langsung dia dapat. Saudaranya langsung dia dapat. Ini namanya dia mendapatkan warisan dengan asobah. Iya, tanpa ada angkanya. Tidak ada seper-sepernya. Langsung dia dapat hartanya. Jadi saudara seibu sebapa seibu. Kita bilang apa saudara seibu sebapa? Saudara kandung. Itu langsung dapat harta. Dipahami ini? Dengan syarat itu tadi. Saya udah bilang tadi. Dengan syarat si mayat tidak punya bapak, tidak punya anak, tidak punya cucu. Maka saudara yang dapat. Saudara yang dapat warisannya bitasib. Langsung dapatkan harta semua itu. Kemudian wal akh minal ab. Setelah itu anggaplah tidak ada anak. Tidak ada cucu. Tidak ada saudara seibu. Maka setelahnya yang mendapatkan adalah saudara sebapa. Yang mendapatkan setelahnya apa? Saudara sebapa. Paham ini saudara sebapa? Beda ibu sama bapak. Itu yang mendapatkan setelahnya. Dan ini berurut ya. Jadi apa yang belum sebutkan ini berurut. Gugur yang sebelumnya baru dapat setelahnya. Jadi jangan langsung bagi. Misalnya kalau ada anak, sudah anak dulu, tidak dapat cucu. Tapi kalau tidak ada anak, berarti cucu kan begitu. Kalau tidak ada anak, tidak ada cucu, berarti apa? Saudara seibu sebapa. Kalau tidak ada juga saudara seibu sebapa, berarti yang dapat saudara sebapa. Itu urutannya. Jelas kan? Jadi yang satu menutup yang lain kalau ada. Kalau tidak ada maka ya setelahnya ada dapat. Jelas ini kan? Ini yang beliau katakan. Terus wa arba'atun yarithuna duna akhwatihim. Ada 4 golongan dia bisa mewarisi jika tidak ada saudarinya. Jika tidak ada apa? Saudarinya, tanpa saudarinya. 4, siapa itu? Wahum al-a'mam, paman. A'mam itu paman dari pihak bapak. Paman dari pihak bapak. Jadi kalau dia tidak punya saudari, yang dapat siapa? Paman dari pihak bapak. Kan sudah lewat dari kalala tuh. Kalau mereka ada laki-laki dan perempuan, maka mereka berserikat. Kan begitu kan? Tapi sekarang adalah tidak ada yang perempuan. Cuma siapa? Laki-laki. Siapa yang dapat? Ya sudah, paman dari pihak bapak. Itu namanya a'mam. Kalau tidak ada paman, banul a'mam. Anaknya paman. Anaknya paman. Iya. Kalau tidak ada anaknya paman, banul ikhwah. Anaknya saudara. Anaknya saudara. Ini orang meninggal kasusnya, dia tidak punya orang tua. Anggaplah. Nah, tidak punya orang tua. Sudah tidak ada. Tidak punya anak. Tidak punya juga cucu. Paham kan? Terus tidak punya juga saudara. Saudari sudah, ini sudah aman semua. Paham tak? Sudah meninggal semua. Siapa yang mewarisinya?
cari dulu pamannya. Tapi paman dari jalur bapak. Paman dari jalur bapak, bukan dari jalurnya ibu. Jadi paman dari jalurnya bapak. Bagaimana kalau enggak ada? Anaknya paman. Anaknya paman. Kalau enggak ada, banul ikhwah. Anaknya saudara-saudaranya dapat. Paham ini kan? Anaknya saudara-saudaranya. Kalau enggak ada, maka khusus budak wa asobatul mu'tik. Ya bagiannya yang membebaskan budak. Kalau ini khusus budak. Khusus budak. Kalau ada orang yang pernah membebaskan budak. Budak ini meninggal. Dia punya banyak harta. Tidak punya anak. Tidak punya saudara. Tidak punya paman. Pokoknya tidak ada semuanya. Tidak ada semuanya. Maka siapa yang mewarisi hartanya? Al-Mu'tik. Siapa itu Al-Mu'tik? Yang membebaskannya. Ya, yang membebaskannya. Jelas ini kan? Selesai. Ini semua terkait dengan pembagian warisan. Yang kita pelajari sudah 3 kali pertemuan ini. Inilah pembagiannya. Adapun bagiannya tinggal kita baca. Kalau tidak bisa ini baca di kitab, maka baca di ayat. Di surah An-Nisa. Itu sudah jelas pembagiannya. Sudah jelas pembagiannya. Di surah An-Nisa ayat berapa kemarin? Yang kita baca di awal pertemuan warisan. 11, 12 dan 176. Yaitu ayat 11, 12 dan ayat terakhir di surah An-Nisa. Jadi kalau kita kan Quran insya Allah semuanya ada terjemahannya. Paham kan? Quran semuanya ada terjemahannya. Itu kalau mau tahu bagiannya. Mau tahu bagiannya. Adapun jika tidak ada itu, maka tinggal perhatikan. Ya, yang ke atas atau yang ke bawah. Kalau tidak ada maka kita mengarah ke mana? Ke samping. Mengarah ke samping. Jelas ya? Jelas ini kan? Nah, ini alhamdulillah. Setelah itu kita masuk di pembahasan wasiat. Kita masuk di pembahasan wasiat. Kata beliau faslun pasal. Wa tajuzul wasiyatu bil ma'lum. Beliau buat pasal karena pasal ini penting, boleh wasiat. Boleh. Dalil akan bolehnya, Masya Allah, dalil Quran, hadits, dan sepakat para ulama tidak ada silang pendapat akan bolehnya kita berwasiat. Iya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, kutiba alaikum, yaitu surah Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan atas kalian, bahkan seperti itu. Diwajibkan atas kalian. Ya, jika kematian hadir, yaitu mendatanginya, ya dia sakit, ya kan? Dia sadar bahwa ini sakitnya, tidak diharapkan lagi kesembuhannya, ya sakit yang memang kebanyakannya orang meninggal dengan sakit itu. Maka diwajibkan atas kalian intaroka khairon, jika dia meninggalkan khairon. Khairon di sini maknanya mal, harta. Jika dia meninggalkan harta, dia punya banyak harta, al wasiyatu, ini diwajibkan, wajib dia berwasiat. Lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tuanya ataupun karib kerabatnya. Ini Quran. Demikian pula sabda Nabi kita Muhammad SAW. Ma hakkum mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sih. Masya Allah. Kata Nabi SAW, tidaklah benar seorang muslim dia memiliki sesuatu yang dia mau wasiatkan, kemudian dia bermalam 2 malam, kecuali pasti wasiatnya sudah ditulis di sisi kepalanya. Makanya di antara semangatnya para salaf, selalu kalau tidur mereka punya wasiat yang dia tulis untuk di bantalnya, di bawah bantalnya. Jangan sampai besok tidak bangun lagi. Karena kalau kita meninggal, kalau kita tidur, ruh kita keluar. Ada yang Allah kembalikan dan ada yang Allah
tidak kembalikan lagi ke jasadnya. Makanya mereka selalu menulis wasiat kalau kita punya sesuatu. Kalau kita punya sesuatu. Dan ada hadis, ini kan kata Nabi SAW. Dan ada kejadian juga di masa Nabi SAW. Itu dinukil oleh Imam Al-Bukhari. Demikian pula Imam Muslim. Ya, kasusnya ya Sa'ad radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, maritu, saya dulu pernah sakit. Fa'adanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengunjungiku. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, saya bilang kepada beliau, ya Rasulullah, ud'ullaha alla yaruddani ala akibi. Ya. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya dia Allah tidak mengembalikanku ke belakang. Maksudnya ya, untuk membuat saya istiqomah untuk menghadap kepada Allah. Qala la'alla Allah yarfa'uka wa yanfa'u bik nasan. Iya. Dia berkata, mungkin Allah akan mengangkatmu atau orang akan bermanfaat untukmu. Iya. Qultu uridu an usia. Jadi dia sekarang lagi sakit dan dijenguk oleh Rasulullah. Tapi dia berharap untuk didoakan supaya tidak kembali lagi. Maksudnya ini doakan saya meninggal di sini. Saya meninggal di sini. Karena kasusnya ini dia sakit di Mekah. Dia bilang mau meninggal di sini. Dia bilang, nah semoga Allah mengangkatmu dan membuatmu bermanfaat untuk manusia. Tapi dia lanjutkan, dia bilang, uridu an usia, saya mau berwasiat. Karena saya sekarang sakit. Iya, saya mau berwasiat. Wa inna malim ibnah. Saya ini hanya punya putri, seorang putri. Jadi dia bilang saya hanya punya seorang putri. Iya. Qultu usi bin nisf. Maka saya pun bilang saya mau berwasiat dengan setengah hartaku. Setengah hartaku. Qala an-nisfu katsir. Nabi bilang setengah itu banyak. Banyak. Iya. Terus setelah itu beliau bilang qultu fathulus. Kalau begitu dia bilang sepertiga. Iya, sepertiga. Qala as-sulus wa sulus katsir. Iya. Kata Nabi sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak. Dan sepertiga itu sudah banyak. Itu kata Nabi SAW. Dalam riwayat lain, Nabi jelaskan alasannya. Tapi di sini adalah pokok kita. Nabi membenarkan itu wasiatnya. Jadi dia mau berwasiat dengan hartanya padahal dia punya anak. Ya kan? Yang Nabi larang adalah berwasiat dengan setengah harta. Dan dia punya ahli waris. Kan itu yang Nabi larang. Tapi ketika dia bilang sepertiga, Nabi benarkan sepertiga. Sepertiga. Ini kisah menunjukkan apa? Bolehnya apa? Berwasiat. Makanya beliau bilang tadi, wa tajuzul wasiyah. Boleh itu berwasiat. Boleh itu berwasiat. Ini Masya Allah. Dengan apa? Kata beliau bil ma'lum. Seorang boleh berwasiat dengan sesuatu yang maklum. Jelas, ditahu. Dia bilang, saya berwasiat sepertiga hartaku yang sana misalnya. Dimaklumi, ada. Iya. Wal majhul, bahkan boleh juga berwasiat dengan sesuatu yang majhul. Yang belum ditahu. Maksudnya gimana itu? Misalnya dia punya jual dagangan. Dia bilang, saya berwasiat setiap keuntungan dari perdaganganku nanti setelah saya meninggal, saya berwasiat sepertiganya. Kan belum ada keuntungannya. Tapi dia berwasiat dengannya. Boleh juga. Boleh. Atau kasus yang tempo dulu, kalau masa dulu, orang berwasiat dengan apa yang masih dalam kandungan. Jadi ini bukan jual beli, ini berwasiat. Boleh sesuatu yang belum ditahu. Jadi dia bilang,
saya berwasiat kalau ontaku ini nanti melahirkan, mengandung dan melahirkan untuk disedekahkan kepada miskin. Ini kan tidak dimaklumi. Boleh. Atau ada orang punya usaha ikan misalnya. Punya usaha ikan. Misalnya dia bilang, saya berwasiat kalau saya meninggal itu hasil panen dari empangku nanti untuk sepertiganya dikasih ke orang miskin. Boleh, padahal belum ada hasil panennya. Dibolehkan, karena ini bukan berdagang, ini berwasiat, berbuat baik. Mau berbuat baik. Ini boleh, walaupun itu belum nampak. Bahkan kata beliau, wal mawjud, boleh berwasiat dengan yang ada. Wal ma'dum, dan yang tidak ada. Seperti yang tadi saya bilang. Boleh berwasiat, bahkan walaupun belum ada. Kalau dia yakin nanti akan ada. Boleh dia berwasiat. Dimulaikan untuk dia berwasiat. Karena wasiat itu adalah dia tidak sama dengan jual beli. Dia ada iwatnya, ada nilai tukarnya. Kalau wasiat ini adalah fa'il khair. Orang yang mau melakukan apa? Kebaikan. Tidak butuh kepada nilai tukar. Sehingga kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada maka dimaafkan. Yang penting dia sudah tercatat niatnya. Dia sudah tercatat niatnya. Terus berapa? Beliau bilang wahya minas sulus. Wasiat itu dia dari sepertiga. Jadi wasiat itu bedanya dengan warisan. Dan itu bedanya juga dengan hibah, pemberian. Kalau orang tua memberikan kepada anaknya, yang penting dia beri semua, tidak harus sepertiga dari harta. Tapi kalau wasiat, itu sepertiga dari harta. Wa in zada, jika lebih dari sepertiga, maka wukifa ala ijazatil warothah, maka tergantung kepada pembolehannya ahli waris. Misalnya seorang ayah dia punya uang 100 juta. Dia berwasiat lebih dari sepertiga dari harta yang ada. Boleh nggak dijalankan? Tergantung ahli waris. Kalau ahli waris tidak mau, maka yang dikeluarkan hanya sepertiga saja. Walaupun orang tua berwasiat. Yang dikeluarkan berapa? Hanya sepertiga. Sisanya untuk ahli waris. Tapi kalau ahli waris semuanya sepakat, ya jalankan semuanya wasiatnya orang tua kita. Walaupun lebih dari sepertiga, ahli waris semua bersepakat, baru dibilang boleh. Kalau tidak, maka tidak. Karena asalnya wasiat itu hanya boleh berapa? Sepertiga dari harta. Kemudian kata beliau, berikutnya wala tajuzul wasiatul lil waris. Ini perlu kita pahami juga. Karena banyak sekali kadang orang tua kalau punya banyak harta, kadang dia sudah berwasiat dulu di notarisnya untuk ahli warisnya. Dan ini yang banyak tidak ditahu. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Ini banyak perkelahian ini karena orang tua berwasiat untuk ahli warisnya. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Nabi SAW bersabda, la wasiat ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Karena dia akan mendapatkan apa? Harta warisan. Karena kalau orang tua berwasiat, takutnya ada kecondongan terhadap seorang anak yang lainnya dia zolimi. Illa kecuali, kembali lagi kecuali, ayujizaha bakil warasa. Kecuali dibolehkan sisa ahli waris. Jadi ada orang tua berwasiat untuk anaknya. Padahal ini juga termasuk ahli waris. Tidak boleh dijalankan. Kecuali ahli waris juga apa? Membolehkannya. Iya enggak apa-apa itu bapak sudah wasiatkan ke situ, ibu sudah wasiatkan ke situ, kita kasih saudara kita, kita bagi sisanya. Kita bagi sisanya. Ini ahli waris apa? Ridho. Kalau ahli waris tidak ridho, enggak boleh dijalankan. Karena ini orang tua zalim. Orang tua apa? Zalim. Enggak boleh dijalankan. Makanya ketika turun ayat warisan, yang membagi harta warisan, Nabi katakan dengan jelas, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Banyak kerusakan, banyak kekacauan, banyak perkelahian karena ada wasiat untuk ahli
waris. Jadi kalau memang mau kasih, jangan wasiat. Hibah. Beda itu. Hibah itu adalah suatu pemberian yang diberikan saat hidup. Sementara wasiat, suatu pemberian yang seorang itu akan dapatkan setelah yang berwasiat meninggal. Jadi itu bedanya wasiat sama hibah. Hibah itu yang diberi saat hidup dan diambil saat hidup. Sementara wasiat yang diwasiatkan saat hidup tapi dia akan dapat setelah meninggal. Itu bedanya wasiat sama hibah. Jadi sekarang kalau memang orang tua mau beri, mau bagi memang akadnya akad hibah. Bukan akad apa? Waris. Bukan akad wasiat. Bukan akad wasiat. Dipahami ini? Karena ini nanti akan membahayakan ahli waris yang lain. Kemudian baru berkata kita selesaikan alhamdulillah karena sisa sedikit. Wa tasihul wasiyatu min kulli malikin akilil kulli mutamallikin. Masya Allah. Sah wasiat dari setiap pemilik yang berakal. Jadi yang berwasiat ini sah tapi dia pemilik harta itu. Tidak boleh kita wasiat punyanya orang. Nah kita pergi bilang itu ada tanah kosong di samping rumah. Punyanya orang. Dia pergi apa? Wasiatkan. Tidak boleh. Punyanya orang. Harus yang kita wasiatkan adalah apa? Yang kita wasiatkan adalah miliknya kita. Terus akil yang berwasiat ini siapa? Orang yang berakal. Bukan orang gila. Walaupun punyanya, ya, tidak boleh dimanfaatkan gilanya. Pergi kita ajukan surat, ya wasiat, supaya dia wasiatkan. Dia orang gila. Tidak sah. Sebagaimana jual belinya orang gila tidak sah. Maka wasiatnya orang gila juga tidak sah. Makanya belum bilang, sah wasiat dari setiap pemilik harta dan dia adalah berakal. Kepada siapa? Likulli mutamallikin. Kepada setiap orang yang bisa memiliki. Jadi juga yang diwasiatkan ini adalah orang yang berakal dan bisa memiliki harta. Oleh karena itu tidak boleh berwasiat kepada budak. Untuk budak. Karena budak tidak akan memiliki harta yang dia kasih, yang dikasih. Iya kan? Dia akan dimiliki oleh siapa? Tuannya. Oleh tuannya. Maka berwasiat ini yang berwasiat harus punya, dia pemilik dan dia berakal. Terus yang diwasiatkan kepadanya adalah juga sama. Dia orang yang berakal, terus bisa memiliki. Atau fisabilillah. Tidak harus orang berwasiat kepada orang. Boleh seorang itu berwasiat untuk diperuntukkan di jalan Allah. Boleh. Ada orang berwasiat, ya saya tanahku itu pergunakan untuk masjid. Pergunakan untuk keperluan di jalan Allah. Boleh. Dia berwasiat di jalan Allah. Kemudian watajuzul wasiyah ila man ijtama'at fi khamsu khisal. Masya Allah. Boleh wasiat. Ini lebih jelas langsung. Boleh wasiat kepada, ini syarat jelas penerima wasiat. Penerima wasiat. Boleh berwasiat kepada siapa yang terkumpul padanya 5 perkara. Al-Islam. Seorang itu kalau mau berwasiat, mewasiatkan hartanya harus orang Islam. Jangan sampai kalau orang non-muslim bahaya. Nanti dia pakai bangun tempat ibadahnya. Oh, itu bahaya. Karena tujuan dari wasiat adalah manfaat. Tujuan dari kita berwasiat supaya bermanfaat. Maka harus Islam. Wal buluk, sudah balik. Wal aql, berakal. Wal hurriyah, dia merdeka bukan budak. Wal amanah, ini penting juga. Si penerima wasiat, dia orang yang amanah. Paham kan? Orang yang amanah. Kalau kita berwasiat untuk di jalan Allah, maka si penerima wasiat harus orang Islam, harus orang yang sudah balik, harus orang yang berakal, harus orang yang merdeka, dan harus orang yang amanah. Jangan sampai kita berwasiat kepadanya untuk kemaslahatan fisabilillah,
dia ubah ke atas namanya pribadi, kan itu masalah. Ya, itu bermasalah. Makanya harus orang yang amanah, yang paham syarat si pewasiat. Karena kadang orang yang berwasiat itu ada syarat dan hal yang dia maukan dari wasiatnya itu. Ya, dia wasiatkan tanahnya misalnya untuk dibangunkan masjid. Atau dia wasiatkan tanahnya untuk jadi lapangan, ya, tempat orang beribadah misalnya. Atau dia wasiatkan tanahnya untuk dibangunkan tempat tinggalnya orang-orang miskin misalnya. Yang tidak punya tempat tinggal. Itu kan ada syaratnya. Makanya harus si penerima wasiat itu sama dengan penerima wakaf. Harus adalah orang yang amanah. Selesai pembahasan kitab tentang warisan dan seputar wasiat. Berikutnya kita akan masuk di kitabun nikah. Kitab yang terkait dengan pernikahan. Alhamdulillah, Masya Allah, ini selesai. Kita adzan dulu baru kita lihat di tanya jawab. Ini ada pertanyaan pertama, bismillah, Afan Ustadz, gimana cara pembagian jika dia tidak punya anak, tidak punya ibu, dan tidak punya ayah. Dia hanya punya saudara yang masih hidup 3 orang. Dari si ibu sebapak. Tapi beliau telah berpesan bahwa siapa yang mengurus jenazah saya, maka dia yang akan mewarisi harta saya. Pertama kita selesaikan dulu berpesannya itu. Tidak boleh berpesan begitu kalau ada ahli waris. Ini kan ada kan saudara. Iya, kalau pesannya seperti itu tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Kecuali dia berpesan ini maksudnya yang mengurus jenazah saya, maksudnya nanti juga adalah ada orang yang mengurus jenazahnya selain ahli waris. Misalnya yang memandikannya. Maka dia juga mewarisi harta saya. Boleh dikasih 1/3 dari harta. Paham kan? Kalau dia berpesan. Misalnya ya dia bilang kalau saya meninggal yang memandikan saya misalnya kasih juga harta saya. Paham kan? Bahasanya dia mewarisi. Yang bukan ahli waris yang mengurus ternyata. Dia dapat. Berapa dia dapat? 1/3. Jadi kalau dia dapat, dia punya harta 10 juta, yang memandikannya bisa dapat 3 juta. Paham kan? Kemudian terkait dengan saudaranya, 3 orang kan sudah kita sebutkan kan di surah An-Nisa ayat terakhir. 176. Ya kan? Ini pas ini 3 orang kasusnya. Kan kalau 2 orang maka mereka mendapatkan apa? 2/3. Kalau 2 orang. Tapi kalau lebih dari 2 orang, kata Allah wa inkanu ikhwatan rijalan wa nisaan, kalau mereka bersaudara banyak laki-laki banyak perempuan, maka falidzakar mithl hadzil unthayain. Maka laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Artinya mereka tinggal bagi saja. Kalau ini karena semuanya adalah saudara, berarti semuanya laki-laki ya. Sudah langsung dibagi saja, tidak ada bedanya karena tidak ada perempuan. Tidak ada perempuan, langsung saja mereka bagi hartanya itu. Langsung mereka bagi. Jadi kalau ada 10 juta ya sudah 10 juta itu dibagi 3 orang laki-laki tadi. Kalau ada perempuan baru ada masalah lagi. Karena ada perbedaan antara hak laki-laki sama hak perempuan. Nah, ini tadi yang kita bahas. Bahwa saudara seibu sebapak itu mendapatkan harta taksib dengan cara apa? Sisa tanpa batas tadi. Tanpa batas jika tidak ada ahli waris. Apakah zikir Allahu Akbar ketika menaiki bukit dan subhanallah ketika menuruni bukit juga berlaku ketika naik dan turun tangga? Iya. Ini tidak karena disebutkan di safar. Kalau kita naik turun tangga kita safar, ya masuk. Kan ini ketika safar yang disebutkan. Ya ketika safar. Iya. Kemudian berikutnya apa Ustaz? Setelah kedua orang tua telah meninggal dan ada peninggalan sebuah rumah. Apakah harus segera dibagi? Siapa yang berhak? Karena anaknya ada 3 orang laki-laki, 2 perempuan. Nah kalau seperti ini
Harus segera dibagi sebelum nanti berkembang, ada yang meninggal dari ahli warisnya, akhirnya ke cucu lagi nanti. Ke cucu. Iya, nah ini kan bahaya nanti. Karena harta warisan yang diwariskan oleh orang tua. Kemudian ada anaknya. Anaknya ini kan dapat. Ketika belum dibagi, maka nanti dia punya warisan hak dari situ. Itu anaknya itu. Ini masalah nanti. Makanya harus segera dibagi. Harus segera dibagi. Mumpung masih sempit ahli warisnya. Karena kalau setelahnya lagi meninggal, berarti nanti akan lebih meluas. Karena cucunya lagi nanti. Itu iya, makanya sebaiknya segera dibagi. Ditambah lagi itu namanya bersegera dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan. Siapa yang berhak? Semua anaknya tadi berhak. 5 orang anaknya itu adalah berhak untuk mendapatkan harta warisan. Hanya saja karena ini ada laki-laki dan ada perempuan, maka bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan. Itu saja. Iya, rumah tadi itu dinilai. Dinilai berapa harganya. Iya, atau dijual. Setelah itu, iya, dibagi. Adapun kalau rumah itu ditinggali oleh saudara, maka dinilai dia wajib bayar ke saudaranya yang lain. Dia wajib bayar ke saudaranya yang lain yang punya bagian juga dari rumah itu. Yang punya bagian juga dari rumah itu. Supaya diselesaikan dengan segera. Apa Ustaz, saya mempunyai adik bungsu yang diasuh oleh saudaranya nenek sejak usia 1 pekan. Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah adik saya ini sudah mau menikah. Masalahnya sampai sekarang saudara nenek yang jadi orang tua angkat adikku ini tidak pernah mau menceritakan bahwa adik saya ini adalah anak angkat. Jadi adik saya tidak tahu siapa bapak dan ibu kandung yang sebenarnya. Ya kita kasih tahu. Kita kasih tahu saja bahwa ya kamu adalah adik saya. Kamu ya tinggal kita kasih tahu. Kita tinggal kasih tahu. Iya, karena yang menjadi wali, masalahnya menjadi wali itu ayahnya, bukan neneknya. Kalau tidak ada ayahnya, baru ke neneknya. Baru ke neneknya. Paham kan? Jadi dikasih tahu saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau dia orang baik, pasti dia akan menghargai. Neneknya sudah mengasuhnya dari semenjak usia berapa? 1 pekan. Kasih tahu saja. Iya, yang jelas kejujuran itu tidak pernah mengecewakan. Karena Nabi SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Ini wahyu. Iya. Yang jujur, kalau ucapkan dengan jujur, pasti mengantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah. Dan kebaikannya akhirnya mengantarkan kita kepada surga. Jadi jangan takut untuk jujur. Jangan takut untuk jujur. Karena jujur tidak pernah mengantarkan kita kepada hal yang tidak baik. Iya, kepada hal yang tidak baik. Jadi itu wallahu alam. Pertanyaannya sini, apabila adik saya menikah dan menjadi wali nikah adalah kakak laki-laki angkatnya, apakah pernikahannya sah Ustaz? Kakak laki-laki angkat adik saya ini adalah sepupu bapak saya dari pihak nenek. Ya kalau dibilang sah, sah. Tapi perwalian seharusnya tidak seperti itu. Ya, perwalian nikah itu adalah ada urutannya. Seperti urutan warisan. Seperti urutan apa? Warisan. Jadi perwalian nikah sama dengan urutan warisan. Kalau ada ayah, ayah. Kalau tidak ada, kakek. Paham kan? Kalau tidak ada kakek. Kan begitu kan? Kalau tidak ada kakek, kan begitu. Baru ke samping. Baru ke samping. Seperti itu. Tapi kalau dibilang sah-sah, yang penting ada. Ya, memang persaksiannya. Ada persaksiannya. Apakah jika bapak kandung ikhlas menyerahkan wali nikah kepada kakak angkat pernikahan hanya tetap sah? Apakah jika bapak kandung ikhlas
ya menyerahkan wali nikah kepada kakak angkat, pernikahannya tetap sah-sah. Kan ada penyerahan. Jangan kepada sepupu, kepada kakak angkatnya, kepada wali saja yang tidak ada hubungan keluarga. Kalau dia serahkan, karena akad nikah sama dengan akad jual beli, boleh diwakilkan. Akad nikah boleh diwakilkan. Penerimaan dan penyerahannya. Kita paham ini penerimaan dan penyerahannya. Ada seorang misalnya mau menikah. Ya, mau menikah. Dia lagi di daerah lain. Daerah lain. Dia tidak bisa datang, terhalang oleh banjir, hujan. Akhirnya dia telepon orang situ, tolong terimakan nikah saya. Dipahamkan? Akhirnya orang itu yang terimakan. Jadi yang melangsungkan akan orang lain. Saya nikahkan bukan kamu. Ya, jangan bilang saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oh, bahaya itu. Itu nanti miliknya ini. Iya. Akannya beda. Saya nikahkan putri saya dengan si fulan yang dia serahkan penerimaannya kepada kamu. Dengan mahar sekian tunai karena Allah. Dipahamkan? Jadi akadnya nanti diperhatikan. Demikian pula kalau yang menikahkan adalah wali yang diwakilkan. Ya, dia kan tidak bilang saya nikahkan anak saya, kan begitu kan? Tapi saya nikahkan si fulana binti fulan. Paham kan? Iya, dia sebutkan. Sini katanya, saya seorang tolib, seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu. Dan untuk saat ini saya bimbang untuk menentukan pilihan. Dikarenakan ada tawaran dari orang tua akhwat untuk menikahi anaknya. Masya Allah. Dengan mengatakan bahwa ilmu bisa dicari walaupun sudah menikah. Mohon nasihatnya Ustadz akan hal ini. Dan bagaimana cara menghadapi orang tua si akhwat tersebut. Sebab setiap pegang HP, saya selalu ditelepon. Wah, ini masalah. Iya, Masya Allah. Jadi kalau seperti ini, kalau memang ada jaminan. Kalau memang ada jaminan bahwa kalau kamu menerima ini tawaran, maka kamu akan tetap saya biayai belajar. Nah, sampai kemanapun kamu mau belajar. Kamu mau belajar ke luar negeri, saya siap biayai. Bismillah, terima. Nah, langsung nanti hari Jumat, telepon. Ya, saya bilang hari Jumat karena santri pegang HP hanya hari Jumat. Ya, jadi nanti hari Jumat bisa. Gimana masih berlaku tawaran tak kemarin? Iya, alhamdulillah. Jadi langsung saja, kalau memang ada jaminan, dia akan biayai kita dengan istrinya bukan sendiri. Dengan istri, itu dengan anaknya itu. Untuk pergi belajar keluar. Terima. Tapi kalau tidak ada jaminan, tidak meyakinkan. Ya kan? Dia bilang begitu, dengan menikah kamu masih tetap belajar. Tapi tidak ada kita lihat bahwa dia akan biayai kita. Malah nanti kita akan disusahkan dengan biaya anaknya. Itu jangan, belajar saja dulu. Bilang saja kalau memang jodoh, jangan berjanji, bahaya. Karena nanti setelah antum belajar, nanti antum cari lagi, mau cari yang lain. Jangan berjanji, kalau memang jodoh Pak insya Allah. Ya, saya pasti akan datang ke rumah tak. Paham tak? Jadi ini, jadi antum sendiri yang lihat. Lihat dulu, meyakinkan atau tidak. Paham kan? Jangan langsung. Jangan sampai itu setan yang ingin menghalangi antum dari belajar. Lagi semangat-semangat langsung ada tawaran seperti itu. Masya Allah langsung tidak bisa tidur. Sampai hari Jumat berikutnya. Itu kan bahaya. Itu setan yang menggoda. Supaya kita keluar dari jalur ilmu. Iya. Alhamdulillah. Malah kalau yang seperti itu membuat kita tambah yakin. Bahwa belajar itu pelajar tidak akan ditelantarkan. Kalau ada tawaran begitu kita masih belajar saja ditawari begitu. Maka di situ kita membuat kita yakin, wah berarti orang yang belajar tidak akan ditelantarkan. Iya kan?
Alhamdulillah. Jadi jangan tergesa-gesa, ya, minta istikharah pilihan kepada Allah. Kami hanya penuntut ilmu dan harta yang kami punya hanyalah kitab-kitab. Apakah bisa jadi warisan? Bisa. Alhamdulillah. Iya, kalau kita punya kitab itu bisa jadi warisan. Bisa jadi warisan. Bagaimana hukumnya? Bapak berwasiat untuk kita agar dijodohkan dengan seseorang. Ya kalau tidak ada maksiatnya. Iya, jalankan wasiatnya. Nah, jalankan wasiatnya. Kalau memang orang ternyata seseorang itu bagus akhlaknya, bagus agamanya, jalankan wasiat dari bapaknya. Tapi kalau orangnya tidak bagus, tidak boleh kita jalankan karena membahayakan nanti agama. Di sini ada pertanyaan, benarkah anjing tidak najis? Dan yang menajiskannya hanya Imam Syafi'i. Iya. Anjing memang diperselisihkan badannya. Kalau air liurnya sepakat itu najis. Anjing itu sepakat najis air liurnya. Karena Nabi SAW katakan dalam hadits riwayat Imam Bukhari Muslim, idza walagol kalbu fi ina'i ahadikum faksiluhu sab'ah. Ulahuna bitturab. Apabila anjing menjilat di tempat salah seorang dari kalian, maka cucilah 7 kali. Yang pertama dengan dicampuri tanah. Ini menunjukkan bahwa anjing itu najis air liurnya. Tapi apakah badannya itu adalah najis? Diperselisihkan. Diperselisihkan. Mayoritas mengatakan tidak najis badannya. Karena anjing banyak lalu lalang di masa Nabi tapi tidak disuruh cuci 7 kali. Tidak disuruh cuci 7 kali. Iya, seperti yang dikatakan di sini Imam Syafi'i mengatakan najis. Karena air liur itu kan keluar dari dagingnya kan begitu. Air liur saja najis apalagi badannya. Tapi yang benarnya adalah pendapat dari mayoritas. Ya, pendapat dari mayoritas. Dia haram tapi yang najis hanyalah air liurnya. Sini berikutnya, benarkah Abu Thalib itu tidak kafir? Dengan dalil logika bahwa dia hanya berpura-pura agar masih memiliki kedudukan di tengah kaumnya. Sehingga dia bisa melindungi Nabi. Tidak. Tidak benar begitu. Bukan logika yang dipakai. Karena ini ada dalil khusus kalau Abu Thalib. Ada dalil khusus terkait dengan Abu Thalib. Waktu dia sakit yang mau meninggal, Nabi mengajarnya untuk apa? Islam. Ya kul la ilaha illallah. Kalimatun haju bika indallah. Wahai pamanku, ya, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang saya nanti ya bisa berhujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya, pada hari kiamat. Iya. Tapi pamannya tidak mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia meninggal di atas kekafiran. Dan dia tidak berpura-pura. Kalau seandainya dia hanya berpura-pura, maka Nabi pasti akan mensolatinya. Seperti Najasyi. Raja Najasyi, Raja Habasyah, Afrika. Dia orang Nasoro. Para sahabat yang berhijrah dari Makkah, hijrah pertama dan hijrah kedua, dilindungi oleh dia. Dia tanya, siapa itu yang... Ketika sahabat menanyakan kepada dia, oh itu Nabi. Itu dia benarkan dan dia beriman. Cuman ketika dia mengatakan beriman di hadapan pembesarnya, akan dia raja, semuanya ya ingin menjauh darinya, mengamuk. Maka dia pun menenangkan kaumnya. Dan dia meninggal, dia menyembunyikan keislamannya. Dia menyembunyikan keislamannya. Maka saat dia meninggal, Nabi mensolatinya.
Nabi mensolatinya. Beda Abu Thalib. Beda Abu Thalib. Karena Nabi sudah mendakwakan Islam. Nabi mendakwakan Islam tapi dia tidak mau katakan. Dia tahu Islam yang benar tapi dia takut celaan kaumnya. Akhirnya dia tidak berkata. Tidak bersyahadat. Dia meninggal ketika Nabi dikabarkan. Dia tentang meninggal pamanmu. Wahai Rasulullah, meninggal pamanmu. Dikabarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Oleh sepupunya. Ya, kata Nabi, kubur. Iya. Ali bin Abi Thalib juga bahasanya bukan tidak baik-baik. Dia bilang ke Nabi, halaka ammuk, binasa pamanmu. Artinya, karena orang meninggal di atas kekafiran tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan. Jadi Ali anaknya bilang sudah binasa pamanmu. Kata Nabi, waro Abu, kubur bapakmu. Kubur bapakmu. Dan karena bersedih Nabi mendoakannya dan dia berjanji untuk mendoakan pamannya. Dia berjanji untuk mendoakan pamannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegur di Quran. Allah Subhanahu wa taala tegur di Quran untuk tidak mendoakan ya orang yang meninggal di atas kekafiran, untuk tidak mendoakan ya orang yang meninggal di atas kekafiran. Dan bahkan Allah larang untuk ya berdiri di kuburannya, untuk berdiri di kuburannya. Allah katakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu mintakan ampun untuk mereka atau tidak, ya, atau tidak. Atau dikatakan oleh Allah in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Walaupun kamu memintakan ampun untuk mereka 70 kali, maka tidak akan diampuni mereka. Tidak diampuni mereka. Kenapa? Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Demikian itu karena mereka kafir kepada Allah dan ya kafir kepada Rasulnya. Kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Jadi tidak seperti itu. Ya, kalau seandainya Abu Thalib itu tadi. Dia hanya berpura-pura. Pasti Nabi solati. Nabi solati. Menunjukkan dia meninggal di atas kekafiran. Dan di antara menunjukkan dia meninggal di kekafiran. Dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Cuma Nabi meminta supaya dia diringankan siksaannya. Maka dikabulkan, diringankan siksaannya. Bukan sebagai penghuni surga. Seandainya dia muslim, penghuni surga. Tapi dia penghuni neraka. Dia penghuni neraka. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah anak angkat mahram bagi ibu yang mengangkatnya? Tidak. Kecuali dia menyusuinya. Ibu angkat bukan mahramnya. Bapak angkat bukan mahramnya yang diangkat. Kecuali dia menyusuinya. Kecuali dia menyusuinya. Wallahualam. Jika ada seorang lelaki dan perempuan menikah. Yang sudah memiliki anak masing-masing. Apakah anaknya laki-laki dan perempuan ini yang asalnya beda, yang asalnya bukan mahram, bisa menjadi mahram karena sebab keduanya menikah? Jadi masing-masing bawa anak, begitu ya? Jadi ada seorang janda menikah dengan seorang duda, masing-masing punya anak. Apakah ya anaknya ya menjadi mahram sesama anak ini yang dibawa? Tidak. Tidak. Iya, ini anak bawaannya suami, menjadi mahramnya itu istri. Kan begitu? Anak bawaannya istri menjadi mahramnya apa? Suami. Dengan syarat mereka sudah berhubungan. Adapun baru akad langsung talak, maka bukan mahram. Tapi jadi kalau ada seorang janda menikah dengan seorang duda, masing-masing bawa anak. Maka anak dari masing-masing ini, jika dua orang ini sudah berhubungan badan, maka menjadi mahram. Anaknya bawaannya suaminya, mahramnya si istri. Anak bawaannya istri, mahramnya suami. Tapi sesama anak yang dibawa, bukan mahram. Sesama anak yang dibawa bukan mahram, wallahu alam. Kecuali nanti anak hasil baru. Paham kan? Hasil
baru. Tahu hasil barunya kan? Maksudnya ini menikah terus mendapatkan hasil dari perkebunan tadi. Paham maksudnya kan? Maka ini mahram. Mahramnya yang sini, mahramnya juga yang sini. Jelas kan? Karena jadinya saudara sebapak atau saudara seibu. Kan begitu jadinya. Adapun masing-masing bawaan bukan mahram. Masing-masing bawaan bukan mahram. Antara anak ya dengan anak. Antara anak dengan anak. Apa Ustadz? Kakek Ana. Wah, dua nunnya. Biasa saja, Ana. Kakek Ana nikah dengan sepupu kakek Ana. Kakeknya menikah dengan sepupu kakeknya. Siapa itu? Kakeknya menikah dengan sepupu kakeknya. Ya, ini kakek-kakek ini kan ya. Terus, coba kita lanjut apa maksudnya ini. Jadi kakek Ana nikah dengan sepupunya kakek Ana. Dan dari sepupunya itu punya 2 anak. Bawaan dari satu ibu. Apakah ketika waktu pembagian warisan, apakah ibu tiri ayah saya dari anak ibu tiri, apakah mendapat harta warisan dari kakek saya? Rumit ini kejadiannya. Iya. Rumit. Iya. Jadi ada seorang kakek, berarti ini sekarang meninggal ya. Meninggal ini kakek ini. Tapi kakek ini sudah punya anak sebelumnya. Terus menikah lagi dengan sepupunya. Begitu ya. Sebelum dia meninggal. Gitu ya. Jadi anggaplah meninggal istrinya dulu tuh. Meninggal istrinya terus punya anak. Setelah itu dia menikah ternyata dengan sepupunya. Terus punya anak. Nah setelah itu meninggallah ini si kakek. Begitu ya. Rumit ini. Iya. Gimana ini kasusnya ini? Pertanyaannya sini, apakah ya mendapatkan harta warisan dari kakek saya, yaitu tadi dari anak ibu tiri tadi. Saya tadi bilang tadi anaknya bapak. Entah? Anaknya bapak berarti saudara sebapak. Ya kan? Saudara sebapak. Tertutup dengan siapa? Tertutup dengan siapa tadi? Tertutup dengan anak kandung. Tertutup dengan anak seibu, sebapak. Bahkan tertutup dengan cucu. Kan sudah tadi bilang. Jadi anak seibu atau anak sebapak tertutup dengan anak kandung. Dengan anak seibu dan sebapak. Iya, itu dia. Tante kami, wah ini tante, sekarang lagi tadi kakek. Wah, bahaya kasus-kasus ini, tante kakek. Iya. Di sini tante kami seorang pengusaha, tidak punya anak dan cucu. Sudah tidak bersuami pula. Wah, tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya suami. Punya orang tua? Belum tahu. Ini masalah. Harus disebutkan lagi. Punya bapak, punya ibu enggak? Supaya jelas ini. Iya, terus. Tapi belum menghibahkan seluruh hartanya kepada 3 orang keponakannya. Sawah untuk keponakan yang satu. Tanah kapling untuk keponakan yang satu. Rumah dan tokonya untuk keponakan yang satu. Masya Allah. Enaknya saya kalau jadi keponakannya ini. Iya. Alhamdulillah. Tapi belum mengatakan karena saya masih hidup, saya tempati dulu rumah dan nikmati hasil sawah dan lainnya. Bagaimana hukumnya ini Ustaz?
Lihat dulu. Ya, nah? Pertama ada orang tuanya karena dia dapat. Kan ini sekarang sudah tidak ada, dia tidak punya suami berarti gugur. Dah setengah, tidak ada anak berarti gugur hak setengah. Ya kan, dari untuk suaminya berarti tidak ada. Terus tidak punya anak, berarti tidak ada memang. Tidak ada ahli waris dari anak. Terus dia tidak punya siapa tadi? Cucu. Ya otomatis, ya enggak masanya. Maksudnya kalau tidak punya anak otomatis tidak punya cucu. Enggak usah disebut. Yang masalah sekarang orang tua saja. Tinggal sekarang pertanyaannya dia punya orang tua enggak? Paham kan? Kalau semua anggaplah tidak ada semuanya. Maka kan beralih ke mana? Ke? Saudara? Saudara atau keponakan? Saudara dulu. Kalau keponakan kan berarti anaknya saudara? Saudara dulu. Ya kan? Kalau enggak ada saudara baru kemana? Ke keponakannya. Kan sudah ada aturannya tadi. Setelahnya itu menutupi apa yang sebelumnya. Dipahamkan? Sebelumnya menutupi setelahnya. Jadi kalau dia punya saudara, saudaranya dulu. Kalau ternyata tidak ada semua saudaranya, baru keponakannya. Baru keponakannya. Baru aturannya. Kalau mereka satu, kan beda. Kalau dua, beda. Kalau dua orang, maka mendapat berapa? 2/3 mereka serikati. Kan begitu kan? 2/3. Kalau mereka lebih dari 3, itu kan aturannya sudah langsung dibagi. Langsung dibagi. Iya. Alhamdulillah kita cukupkan dulu, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini masih ada satu. Kita baca sedikit. Ini satu, siapa tahu mau sekali. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara menyikapi calon mertua yang anak perempuannya menawarkan dirinya untuk dinikahkan dengan anak Ustadz? Apakah harus anak terima? Wah, sama dengan mirip dengan tadi ini ya. Ya. Apakah harus anak terima atau belajar dulu sampai cukup diri, cukup? Ya, dari sini agama Ustadz, apakah batasan ilmu yang harus akan diketahui agar lancar menempuh jenjang pernikahan? Iya, berarti ini lain dengan tadi ya. Ya, sedikit lain, beda sedikit. Ya, intinya belajar saja dulu. Belajar saja dulu kalau kita belum khawatir diri akan jatuh dalam zina. Belajar saja dulu, setelah belajar baru nanti ya bisa melanjutkan ke pernikahan. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah nanti di pertemuan akan datang kita sudah masuk kitab yang baru. Itu kitabun nikah dan apa yang terkait dengannya. Dari talak dan yang semisalnya nanti. Serta nafkah. Ya, dari yang berhubungan dengan pernikahan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.